Oke, halo, selamat siang ya teman-teman. Jumpa lagi di Sahabat Motor. Untuk kali ini dapat ke pasien motor Spray 125 ya. Ini keluhannya udah tak bongkar sebagian. Keluhannya adalah persnelengnya nggak mau masuk. Kita coba cek dulu ya sebelum kita bongkar apanya ya. Ya, ini masuk, harusnya kalau diputar ban belakang bisa masuk satu ya. Ini sementara ini nggak masuk, dikurangin juga nggak masuk, dia semakin keras ya. Terus ini kayaknya kalau saya untuk problem kayak gini, ini di bagian di kopling bermasalah. Kita untuk cek bagian kopling, kita harus buka knalpot, bus step injakan bawah ya, ini sama baut ini ya. Kita langsung bongkar dulu, terus kita cari tahu ya sistem cara kerjanya, dan untuk keluhan kayak gini apa permasalahannya, dan mungkin teman-teman permasalahan sama, bisa untuk referensi video ini ya. Oke, kita langsung bongkar ya. Oke ya teman-teman, ini udah saya bongkar. Ini bagian bak kopling, ini bagian untuk pengungkitnya biar lepas. Oke ya. Nah, ini intinya kalau misalkan yang di bagian sini ini buat neken koplingnya, biar kalau misalkan dipencet masukin persneleng ini bisa lepas bagian koplingnya ini ya. Tujuannya ini sama yang di bagian ini ya. Terus biasanya kalau misalkan nggak mau ngopling, ininya juga tempat ini ya loh, masang ininya teman-teman kadang-kadang keliru. Ini kan ada titiknya sama garis ya, itu harus lurus ya. Ya, soalnya coba cara kerja mas, dimasukin mas, biar kelihatan. Nah, ini kalau misalkan ini nggak pas titiknya ke depan, ininya natap sini, natap di bagian ini loncengnya. Sementara ini kan nggak natap ya. Berarti permasalahannya di bagian dalam sini kemungkinan ya, bukan di bagian sininya, bukan di bagian dari ininya ya. Kita coba dipasang kebalik ya, ini maju dikit, coba masukin mas. Nah, dia natap, nah itu natap ya. Nah, natap ya, jadinya emang ini harus benar-benar lurus, tapi ini tadi emang benar-benar lurus, jadi yang permasalahannya kayak bukan ini. Terus kita langsung copot ini, terus masukin coba mas, sambil diputar bannya. Nah, tetap nggak bisa masuk ya, tetap nggak bisa masuk. Oh sorry blur, tetap nggak bisa masuk. Berarti kita langsung bongkar kopling ini bro ya. Kita bongkar dulu. Aduh. Kita bongkar dulu ya. Ini saya pakai alat impact ya. Ya kalau misalkan teman-teman nggak punya, bisa pakai obeng ketok ya. Terus ini ada kancingannya dilepas dulu ya, baru bisa antar lepas murnya. Waduh, ini kancingannya udah lepas semua guys. Ini, tapi ini nggak kendor. Kancingannya udah lepas semua, tapi nggak kendor. Ya untung aja nggak kendor. Sama laker belakangnya diambil ya. Terus kita copot ya, karena copot. Copot belakang. Copot depan. Terus kita langsung copot ya. Oke, mur 1, ringnya 1. Kalau masang ring tulisannya di luar ya.
Kancingan satu ya. Terus ini yang belakang copot murnya. Nah, terus kita insya Allah copot. Nah, satu paket gini nyopotnya. Nah, terus kita cek itu di sononya gimana sih cara kerjanya. Ya Mas, coba Mas dimasukin satu Mas. Nah, itu kan ada pernya yang putus ya. Ya, harusnya ini pernya gini, nancep ke atas gini. Coba Mas, masukin satu Mas. Nah, bisa masuk sekarang. Ntar dulu, tak fokusin dulu. Oh, silo bro. Kelihatan nggak ya? Mudah-mudahan kelihatan. Nah, ini kan pernya kan harusnya kan sama sini, dapat sini. Harusnya kan gini. Ya, sementara ini pernya putus. Jadinya ya nggak mau nggak mau neken 1 2. Coba Mas, lagi Mas. Diputer-puter. Nah, 2. Ya pokoknya intinya pernya ini deh. Oke, cara kerjanya ya. Nah, apabila ini ntar aja ya. Ini tak ganti pernya dulu, tak cariin apa yang rusak, apa yang cocok sama pernya ini dulu ya. Dicariin dulu. Sebetulnya ini udah kelihatan ininya yang rusak. Jadinya kita nggak usah bongkar-bongkar semua. Oke guys, teman-teman. Nah, untuk ini kita nggak ada spare part pernya ya, juga saya nyari nggak ada. Nah, sementara per yang lama kita cuma betulin aja, kita tarik 1 ulir aja, kita buat cantolannya tadi yang patah ya. Contohnya kayak gini ya. Oke, kita masukin Mas. Nah, jadinya bisa neken atasnya, neken ini ya. Nah, kita geser. Nah, ini jadinya buat alur rasionya. Jadinya kalau misalnya ini keputer, rasionya juga geser ya. Kalau ini nggak keputer juga nggak mau masuk, intinya kan kayak gitu ya. Nah, sekarang udah bisa bro. Nah, jadinya kayak gini ya. Nah, ini tinggal masang aja ya. Kita langsung pasang, kita langsung coba ya. Masukin persnelingnya, kita pasang lagi ya. Untuk masangnya juga ya kayak tadi. Yang penting jangan keliru aja tempat-tempatnya ya. Terus ini kalau mau masang ini kan ada gigi gimana ya? Fokus. Ini kalau mau masang ini kan gini ya. Ini tekan gini. Nah, ini kan gini, tekan gini ya. Baru ditempelin gini. Ya tujuannya biar nggak bunyi. Ya biar nggak nguing. Tapi kalau nguing juga kalau ininya juga oleng juga nguing sebetulnya. Tapi untuk biar mencegah nggak wing ya, kita langsung pasang. Oke ya, ini udah kepasang. Terus untuk masang ini noknya depan ini, nah titiknya ini pas di coakan itu ya bro ya. Soalnya di dalam itu ada sirkulasi olinya itu ya. Ini lubangnya ini pas di coakan itu ya. Kelihatan nggak ya? Nah, itu ada coakannya, ada lubangnya. Ini lubang sirkulasi oli buat ngelumasin askrek ya. Ya sebetulnya nggak pas, nggak apa-apa sih, tapi kalau bisa dipasin biar bagus lah gitu. Oke, nah terus masang kancingannya ini harus pas ya bro. Jadinya pas, ini kan dipasin pas di coakannya, maksudnya biar bisa ngancing gitu. Biar bisa ngancing kancingan, ini kan ada kancingan. Nah, mantap dulu bro. Nah, itu kan masuk ya buat ngancing biar ini nggak muter. Terus kalau misalkan ini rusak, pakainya diganti ya. Soalnya kalau olinya sampai bocor keluar, jadinya oli nggak bisa ngelumasin di bagian askreknya. Jadinya stang checker cepet jebol. Ini packingnya ini diganti ya kalau misalkan emang rusak ya. Terus kita bersihin, kita langsung pasang ya. Terus kita coba. Kita coba dulu bro, masuk apa enggak? Ya, kita coba dulu. Bentar, kita pasang ininya dulu. Yuk.
Nah, ini masuk 1. Nah, oke ya, ini posisi netral. Nah, posisi netral itu roda belakang bisa diputer ya. Kalau posisi 1 Mas, masukin 1 Mas. Tek, ini masuk 1 ya. Nah, posisi roda belakang nggak bisa diputer. Ini masuk 1. Berarti ini sama ini saling berkaitan. Jadinya rasio depannya udah masuk 1. Sekarang udah bisa masuk 1. Masuk 2 Mas, coba Mas. Nah, ini juga belakang nggak bisa diputer. Nah, ya, oke. Berarti ini udah normal. Berarti kita tinggal pasang aja, bersihin, terus kita tinggal pasang. Terus kita coba pakai hidupin pakai jalan ya. Nah, ini kadang-kadang untuk yang teman-teman kadang susah masang ini ya. Ini ada caranya 2. Yang satu motornya ditidurin ya, digulingin ke sana ya. Jadinya bisa tidur ya, biar ini enggak ke bawah. Yang kedua kasih pelumas ya, stang pad. Kalau saya stainless stang pad biar nggak gerak aja sebetulnya. Kalau misalkan gerak ya susah, apa namanya, susah untuk dalam pemasangannya. Bisa kasih stang pad kayak gini bagian sini bro. Nah, ini tujuannya biar nggak gerak aja ya, sedikit aja, secukupnya aja, biar nggak gerak aja ya. Oke ya. Terus ini ada ini per. Nah, ini masukin sini ya. Yes. Ini kan nggak copot ya, nggak copot ya. Nah, setelah itu baru kita pasang bak koplingnya. Oke, kita jauhin ya. Oke, jadi ya kita langsung pasang aja itunya. Oke ya bro ya, ini udah dipasang. Terus coba Mas dihidupin, wes hidup ya. Terus kita masukin 1 ya. Nah, masukin 1, gas Mas. Nah, ini bisa jalan lagi ya. Oke, terus kita coba jalan Mas. Coba jalan Mas, biar bukti untuk teman-teman. Kadang-kadang itu yang di komen itu kok nggak dicoba Mas ya, sekarang dicoba deh. Kita coba ya. Ini ceritanya motornya ini buat ke pasar guys, jadinya ngangkut beras, ngangkut apa gitu, jadi bebannya emang berat. Nah wes ya, normal ya. Oke, sekian video ini, terima kasih, selamat sore, semoga bisa membantu teman-teman ya. Jangan lupa subscribe bro.